Siap. Terima kasih semuanya nih sudah hadir. Silakan Pak Pur untuk siapa hari ini piket doa di awal dan di akhir karena doa ini penting. Silakan Pak Pur. Bu Andi udah pimpin? Bu Andi. Kalau belum Pak Muhtar aja dulu. Peran. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada pembelajaran session ketiga, agenda ketiga ya. Untuk kelancaran pada pembelajaran hari ini, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina hadurina wa maulana Muhammad wa sallim waradullahu wa kulli sahabatillahi amin. Amin. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma himni rusdi wa inni min sari nafsi. Rabbi jidni ilman wa aman. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Pak Muhtar Jalaluddin. Wah, ini Jalaluddin mah terkenal Ustadz Jalaluddin. Ya. Siap. Jalaluddin Rahmat, Pak. Nah, iya betul. Ini backgroundnya saya ngikutin Pak Purwadi di ruang dinas. Ada juga nih Pak Fajar nih ya. Saya ini backgroundnya Gunung Manglayang ya, sama kampus LAN ya, Puslatbang. Nah itu ya. Jadi kalau nanti klasikal melihat secara real ya, bagaimana suasana di kampus Puslatbang, sejuk gitu ya, tiis gitu ya, dan mudah dijangkau. Tol dari Jakarta dari mana itu langsung nyampe kepada lokasi kita. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi dijelaskan oleh Pak Muhtar hari ketiga. Namun materi Bapak Ibu hari ketiga dan keempat akan disajikan pada hari ini juga. Karena apa? Karena pada saat hari keempat itu kita pertemuannya siang, ya, jatuhnya hari Jumat kalau tidak salah ya. Berarti Bapak Ibu asinkronusnya dari pagi sampai menjelang pertemuan keempat, ya. Itu juga lebih banyak nanti presentasi baik individu, kelompok, ya, untuk tugas hari ini dan hari keempat, ya. Hanya Bapak Ibu ada waktu hari libur tuh, hari besok ya, Kamis itu silakan bisa dimanfaatkan ya. Selain berlibur juga membagi tugas ya, tugas kelompok. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa sesi submateri pada hari ini itu adalah bagian daripada agenda 3 ya, manajemen kinerja, yaitu materi tentang manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan dan manajemen risiko. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, sudah terbiasa ya, materi ini Bapak Ibu hadapi ya, karena setiap harinya Bapak Ibu bergumul ya dengan siklus perencanaan, termasuk siklus penganggaran ya. Berarti di situ ada persoalan pembiayaan ataupun keuangan ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan manajemen risiko ya, itu tentunya bagaimana mengantisipasi ya supaya
secara keseluruhan ya, baik antara dokumen Manstra ya, manajemen kinerja, dokumen RPJP, RPJM, Restra ya, Renja, SKP dengan Manja dengan dokumen manajemen kinerja itu sinkron ya. Sehingga kalau di dalam pemerintahan daerah ini BPK akan mengevaluasi itu, keluarlah WTP, WDP ya, ataupun disclaimer ya. Kalau untuk masing-masing Bapak Ibu itu keluar tukin. Tukin ya, tukin. Baik, sebelum dilanjut, nah kita seperti biasa kita brainstorming ya. Brainstorming ya. Mau lewat chat juga bisa ya. Mau lewat raise hand juga bisa ya. Coba kira-kira ya, silakan Bapak Ibu bisa memberikan informasi ya, penjelasan berdasarkan experiential learning, berdasarkan pengalaman gitu ya, suka duka begitu ya, kemudian manis getir pengalaman begitu ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui, apalagi ini sekarang level PKA ya, berarti sudah banyak makan asam garam. Waduh ya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh berkomentar, boleh melalui chat ya, yang berkaitan dengan mengapa materi ini diperlukan ya, kemudian bagaimana kendala tantangan untuk melaksanakannya begitu ya. Kemudian hal-hal lainnya silahkan ya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang yang pertama dulu ya, tentang manajemen keuangan ya. Itu kira-kira seperti apa itu ya, bentuknya ya, rupanya, dan bagaimana nanti aplikasinya kepada rancangan aksi perubahan Bapak Ibu ya. Itu kira-kira seperti apa? Silakan. Siapa dulu boleh, mau raise hand, mau lewat chat juga boleh. Kalau materi saya sudah share ya ke Bu Yuyu ya. Apakah sudah masuk atau belum di Linktree? Kalau nanti kesulitan juga saya akan share melalui Pak Purwadi. Oh iya, tadi pagi ada WA nih Pak Pur. Pak Pur, bagaimana perkembangan anggota kita nih? Pada sehat semuanya? Pak Dery udah masuk lagi Pak, kemarin sakit. Iya. Kemudian tadi Bu Teja izin agak terlambat, masih di perjalanan, tapi sudah login sepertinya. Siap. Oke. Jadi tetap masuk ya di dalam Zoom ini. Hanya tadi juga Pak Dery kita doakan karena kena tipes ya. Semoga semuanya ya termasuk Pak Dery disehatkan ya, lekas sembuh. Ya. Amin. Amin, amin. Ya, baik. Kalau misalnya belum muncul di dalam chat, boleh saya nanti akan personil yang nampak aja lah di sini ya. Kira-kira Pak Wiwit Apiantoro, apa itu? Mengapa? Dan bagaimana ya? Kayak yang paling sederhana kan 5W ya. 5W, why, when, who, ya, where gitu ya, who gitu ya, dan lain sebagainya. 5W 1H. Itu kira-kira seperti apa itu ya? Manajemen keuangan maupun manajemen risiko lah sekaligus. Silakan Pak Wiwit Piantoro. Baik, terima kasih. Sebutkan dari unit kerja mana supaya saya juga semakin ingat gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya Wiwit Aviantoro, Sekretaris Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Oh siap, wah orang kota tuh ya, Lengkong mah. Ya punya toko-toko di situ teh ya, banyak ya, ada sekolahan ya Lengkong. Ada Lengkong besar, ada Lengkong kecil, ini Lengkong sedang. Lengkong jalan tuh Lengkong besar dan Lengkong kecil. Kalau kecamatan tepatnya di Jalan Talaga Bodas. Oh Talaga Bodas, itu rumah makan melulu situ. Ya jalan
jalan lingkar ya, lingkar dalam itu ya, terus naik ke jembatan nyebrang Gatot Subroto ya. Oke, nanti sewaktu-waktu kalau saya mampir cari Pak Wiwit. Silakan Pak Wiwit. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin mencoba menyampaikan berkaitan dengan manajemen keuangan, bahwa mengapa manajemen keuangan ini dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Ya tentunya bahwa menurut pemahaman saya, sebuah organisasi tentunya tidak akan mungkin berjalan tanpa didukung oleh anggaran atau dana. Maka dari itu, dalam proses pembentukan atau berjalannya roda organisasi ini dibutuhkan anggaran sehingga organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana atau organisasi berjalan sesuai dengan harapan. Yang selanjutnya, manajemen keuangan ini siapa yang melakukannya? Tentunya dalam sebuah organisasi juga bahwa pelaksanaan atau yang melaksanakan, mengatur, merencanakan, sekaligus juga mengeksekusi berkaitan dengan penganggaran, ini ada satuan pemegang kalau di organisasi kami, atau lebih tepatnya sub bagian keuangan dan program. Yang berikutnya berkaitan dengan organisasi kami di kecamatan, bahwa dalam pengelolaan keuangan ini juga masih terdapat beberapa kendala Pak, khususnya beberapa waktu belakangan ini, bahwa di pemerintah Kota Bandung itu manajemen keuangan sudah berbasis teknologi yang pada gilirannya di tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri itu membuat sebuah kebijakan, menentukan kebijakan bahwa proses penganggaran ini secara terpusat melalui sistem informasi pengelolaan keuangan atau SIPD, yang berdasarkan pemahaman dan pengetahuan kami pun ternyata sistem yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka untuk memusatkan sistem pengelolaan keuangan ini, itu nampaknya kalau kita boleh perbandingkan dengan yang terjadi di kami di pemerintah Kota Bandung, nampaknya masih belum sempurna bandingkan dengan aplikasi yang pernah ada di Kota Bandung. Itu mungkin Pak, ulasan singkat dari saya. Oke. Terima kasih Pak Wiwit ya, Apiantoro. Ini saya bacakan juga nih di chat nih ya. Hampir ada kesamaan nih Pak Wiwit dari Pak Dery nih ya, yang sedang istirahat di ada keterangan dokter tuh ya. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan sampai ke monitoring. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Wiwit adanya bagian keuangan ataupun penyusunan program ya. Jadi bagaimana penyesuaian perencanaan kegiatan sampai kepada penganggaran. Baik itu untuk pembiayaan beban fixed cost gitu ya, beban tetap seperti gaji dan lain sebagainya, termasuk biaya-biaya yang diperlukan sewaktu-waktu barang pakai habis misalnya dan sebagainya. Kemudian Nasrul Helmi nih ya, manajemen keuangan merupakan tata kelola ya, tata kelola. Di sini ada juga kesamaan dari mengelola dalam sebuah organisasi. Prosesnya dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Oke ya, dari persiapan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Nah, oleh Sekar Puja semuanya itu masuk dalam input ya. Ada input, kemudian ada proses, ada output, dan dipertanggungjawabkan. Ya, ini sesuai kebutuhan anggaran. Ya.
serta pengelola. Di sini ada SDM ya. Diperkuat lagi tadi Pak Wiwit juga pengelola ini juga dengan berbasis digitalisasi ya, digitalisasi. Kemudian nih Pak Dery juga masih menambahkan tentang manajemen risiko ya, bahwa itu merupakan metode ya dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko ya menjalankan suatu pekerjaan. Jadi banyak hal yang akan mengganggu, menghambat, itu harus diantisipasi ya. Makanya Bapak Ibu juga nanti dalam membuat gagasan rancangan aksi perubahan sebelum penutup itu ada antisipasi kendala atau risiko ya. Dan tentu juga cara mengatasinya. Nah ini Pak Fajar Farhani ya, manajemen keuangan merupakan satu kesatuan yang dimulai dari proses perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban manajemen keuangan dalam rangka mewujudkan program kegiatan yang telah disusun. Mulai dari RPJP, ya ada RPJMD, Restra, Renja, RKP, dan akhirnya kepada APBD ya. Jadi ada betul ada RKA ya, ada DPA ya, yang mengimplementasikan visi misi masing-masing daerah. Bahkan ada juga sasaran ya, sasaran, kemudian program, akhirnya kegiatan. Oke. Dari ini ada lagi nih Bu Sri, Bu Sri Budianti, sehat Bu? Halo Bu. Alhamdulillah Pak, sehat. Kemarin kemana ya? Aku nggak lihat tuh. Iya Bapak, izin kemarin itu ada perintah Ya. yang tadinya sih mau cuma sebentar tapi nggak bisa keluar Pak. Iya, tapi saya sudah melihat tugas Ibu baik individu pakai video termasuk juga tugas kelompok ya, luar biasa ya. Nanti Pak Ketua bisa mengacak ya anggota-anggotanya supaya kebagian dengan Ibu Sri ini nih ya dalam hal digitalisasi luar biasa. Ini Bu Sri, manajemen keuangan, pengelolaan keuangan untuk menunjang suatu organisasi. Oke. Jadi hampir mirip ya, bahwa semuanya itu adalah proses ya, input, proses, output ya, dari perencanaan, persiapan, kemudian pembiayaan, sampai tadi ada APBD. APBD juga ada RAPBD ya, ada perubahan, ada perhitungan ya. Ada pergeseran ya APBD ya, ini di dalamnya juga include masukan bantuan-bantuan dari APBN, APBD 1 ya dan lain sebagainya ya. Nah itu semua siklus daripada manajemen keuangan. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam hal ya keterkaitan agenda 3 ini itu tidak hanya aspek keuangan. Ya, itu aspek keuangan itu merupakan salah satu bagian dari sumber daya organisasi. Jadi bisa aja nanti Bapak Ibu menginformasikan sumber daya lainnya ya yang dapat menunjang kelancaran aksi perubahan. Apakah sarana, prasarana ya, kemudian juga personil atau 5M ya, 5M ya. 5M itu biasanya yang dipergunakan. Tapi nggak usah semuanya dimasukkan, wong yang akan mendukung untuk 2 bulan ke depan ya. Berarti kita lebih banyak memanfaatkan ya sumber daya organisasi yang ada gitu ya. Sing bisa kudu bisa. Uji coba ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya Bapak Ibu sudah terbiasa ya, baik kemarin dengan standar pelayanan, kemudian dengan manajemen kinerja, ya kemudian dengan akuntabilitas kinerja, ya ini semua satu siklus ya, termasuk organisasi digital, termasuk hubungan kelembagaan, karena kita tidak terlepas dari instansi pusat, provinsi ya, kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan dan desa ataupun kelurahan, atau juga stakeholder pentahelik yang lain ya. Nah di materi hari ini lebih kepada manajemen keuangan dan manajemen risiko. Tadi sudah banyak didiskusikan
Jadi saya juga penjelasannya hanya sekelas-sekelas saja lah ya, merefresh ya, merefresh. Bahkan nanti ini akan didalami lagi pada saat klasikal, ya, pada saat klasikal ya. Jadi cuma bedanya di dalam klasikal ini waktunya panjang 4 hari, tapi pengampunya cuma berdua. Ya, kalau di distance ini kan 4 orang, 4 kelompok gitu ya, fasilitator pengampunya. Kalau nanti cuma 2 orang, nah itu nggak tahu nanti untuk klasikal agenda 3 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkontribusi di dalam chat Zoom ini ya. Sekarang saya izin untuk share screen ya mengenai materi dan materi ini akan sekaligus baik materi hari ketiga dan keempat. Namun seperti biasa Bapak Ibu siapkan ya tugas individu Bapak Ibu, apakah itu MOOC, apakah itu hari ke-1, hari kedua, termasuk tugas kelompok. Jadi nanti siap, karena waktu ini sangat terbatas ya. Jangan sampai membuka aja lama, apalagi menyajikannya gitu ya. Jadi akhirnya nggak semuanya kebagian ya. Saya kira itu. Saya izin share screen begitu ya. Biar nanti diskusinya setelah habis tayangan saja lah ya. Setelah habis tayangan. Oke, ini mana saya lihat nih. Hari ketiga. Ah, ini dia. Nah, hari ketiga. Bagaimana Bapak Ibu, sudahkah nampak mengenai tampilannya? Sudah ada Pak. Baik, kayaknya nih Pak Dery masih belum mungkin ya, jauh soalnya ya, di Lebong ya. Sudah Pak. Oh, alhamdulillah lancar Pak Dery ya. Oke, apalagi yang dekat ini ya, Kuningan masih dekat dong ya. Oke, ini desainnya ya. Ini, nah Bapak Ibu yang hari ke-1 dan kedua ini sudah akuntabilitas, manajemen kinerja, standar pelayanan, hubungan kelembagaan dan organisasi digital ya. Hanya yang akan dipresentasikan hari ini nanti hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, hari ini lebih kepada manajemen keuangan dan manajemen risiko. Dan apa itu dalamannya sudah banyak tadi Bapak Ibu didiskusikan ya. Hanya di sini akan coba saya lengkapi saja ya sedikit. Karena Bapak Ibu juga sudah membacanya di dalam MOOC ya secara mandiri. Nah, ini sama lingkarannya, tapi di sini ada penekanan ya bahwa di manajemen penganggaran ini menerapkan ya manajemen penganggaran secara efektif dan efisien. Artinya yang direncanakan itu tercapai ya tujuannya. Bahkan bila perlu bisa dihemat ya efisien. Apakah waktunya, apakah personalnya, apakah peralatannya ya, tetapi tidak mengurangi tujuan yang ingin dicapai termasuk outcome ya, termasuk manfaat yang ingin dicapai. Nah, sedangkan dalam manajemen risiko itu bagaimana Bapak Ibu melaksanakan sistem pengawasan internal ya, penyelenggaraan pemerintahan ini ya. Jadi ada istilah waskat ya, kemudian wasmas ya, kemudian apalagi pengawasan internal, pengawasan eksternal ya. Nah, ini lebih kepada bagaimana mengendalikan ya, antisipasi supaya penggunaan anggaran itu ya sesuai ya, dan bagaimana bahwa antisipasi ini menjadi budaya ya, budaya untuk senantiasa pencegahan ya, preventif gitu ya, preventif. Nah, itu Bapak Ibu yang 2 materi itu ya. Nah, tadi mengapa materi ini perlu sudah didiskusikan, saya lewat. Nah, ini sama ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, di sini Bapak Ibu hari ketiga memperkuat kompetensi mengelola ya, sumber daya, terutama anggaran. Ya, dan kompetensi mitigasi ya, dan membangun budaya risiko. Artinya antisipasi
supaya jangan sampai terjerumus ya. Jangan sampai terbelinger. Saya jadi ingat itu Pak Purwadi ya. Kumaha carana sing bisa sabisa-bisa kudu bisa siap diperiksa. Kan gitu ya. Nah, jadi di sini harus siap nanti diperiksa, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Nah, di hari ketiga ini tentu ada tugas. Ya, tugas individu seperti biasa di H1, H2 itu ada analisis penganggaran dan risiko di instansi masing-masing ya di unit kerja Ibu. Bagaimana? Apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau ada kendala dan lain sebagainya. Ya, biasa dalam bentuk Word yang di PDF-kan dan PPT yang di PDF-kan sehingga nanti presentasinya ngekuluyur ya. Word-nya bisa dilihatkan, nggak usah dibaca, begitu PPT-nya itu yang dijelaskan. Syukur-syukur seperti Ibu Budianti, waduh itu sudah pakai video luar biasa ya. Nah yang berikutnya adalah tugas kelompok. Nah kalau tugas kelompok ini lebih kepada penguatan ya dengan benchmarking virtual pada instansi lain. Silakan ya bagaimana di instansi lain yang sudah melaksanakan pengelolaan sumber daya termasuk manajemen risiko. Nah, saya sudah share di kelompok ini bagaimana angkatan yang sebelumnya itu studi bandingnya itu jauh ya sampai kepada Kepulauan Riau ya. Itu bagaimana manajemen budaya risiko di sana itu diselenggarakan jelas ya dengan berbagai pedomannya, berbagai acuannya dan sebagainya ya. Bapak Ibu silakan mencari. Nah, saya lihat siapa ya? Ada yang studi banding misalnya ke Banyuwangi. Tapi dia mengambilnya itu ini mungkin Bu Budianti lebih paham ya kalau mengambil dari YouTube dan dia lebih banyak materinya dari sana, modifikasinya kurang. Itu kalau kita upload lagi nggak bisa ya dimonetize ya sama itu karena di searching dicek ya jadi banyak komponennya jadi mendingan cuplikannya nggak usah semuanya diakomodir ya diambil potongan-potongannya baru dimasukkan ke video kita kelompok. Nah sedangkan untuk hari keempat berarti ini hari Jumat ya setelah Jumatan karena besok libur. Ini memperkuat kompetensi pengintegrasian nih berbagai strategi dalam desain sistem karena kita tidak terpisahkan dari sub materi pertama sampai dengan hari ini. Nah, sedangkan individu sama secara keseluruhan ya. Jadi bagaimana kita membuat peningkatan kinerja dengan memanfaatkan sistem digitalisasi kemudian juga membuka jejaring kerja hubungan antar kelembagaan ya termasuk juga bagaimana antisipasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Nah, sedangkan kelompok ini bagaimana supaya proses substansi tadi bisa terlaksana membuat semacam pedoman ya. Pedoman teknis atau peraturan supaya bisa dilaksanakan semuanya itu dengan baik ya sesuai dengan SOP misalnya atau dengan pedoman yang akan dibuat oleh kelompok. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini lebih rincinya ya hari ketiga ini seperti biasa Bapak Ibu siapkan buka ya di filenya itu jangan nanti ambil di Google Drive dan sebagainya langsung yang sudah diamankan di filenya begitu. Itu dipresentasikan nanti kita sampling ya. Kalau cepat membuka dan presentasinya akan lebih cepat sampling lebih banyak samplingnya gitu ya. Tentu nanti kita evaluasi dari sampling tersebut. Nah, kalau tugas kelompok ini mau tidak mau ya tugas hari kedua kemarin itu semuanya 3 kelompok harus bisa tersajikan. Nah, overview agenda 3 manajemen keuangan dan juga manajemen risiko hari ini. Kemudian penjelasan teknik analisis risiko ini include saya kira di dalamnya. Kemudian penjelasan penugasan untuk hari keempat. Jadi akan disajikan di hari ini juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tugasnya untuk individu jelas di unit kerja masing-masing.
kalau di kelompok itu bisa benchmarking ya, kita lewat. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui ya, manajemen keuangan itu bisa dilihat dari konsep ya, bisa dilihat dari keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian apakah di APBN, kita lebih banyak nih di APBD nih ya. Kemudian juga bagaimana proses penyusunan APBD, ya ada beberapa kebijakan dan arahan dari pusat. Kemudian manajemen anggarannya juga ini kita di daerah, di SKPD, OPD, tidak di kementerian lembaga, ada DIPA, DPA, ya RKA, ya bahkan ada KAK, RAB, ya, dan rencana kerja yang selanjutnya dilaksanakan, didokumentasikan ya oleh organisasi pengelola sesuai dengan mekanisme prosedur. Nah, ini bagaimana sistem penggunaannya ya, pelaporannya ya, ini menjadi masukan dalam sakip maupun lakip ya, dan akip ya. Nah, ini manajemen keuangan, banyak beberapa kebijakan ketentuan, saya lewat saja. Ada konsep perencanaannya, itu Bapak Ibu ingat Undang-Undang 25 2004 tentang SPPN ya. Apa Bapak Ibu SPPN? Halo? Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak. Ya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke, dari atas sampai ke bawah. Top down, sesuai ada bottom up. Bukan bottom up ya, bottom up ya. Nah, di situ makanya masuk mekanisme musrenbang ya, musrenbang. Jadi ini ketentuannya, kemudian bagaimana itu diperlukan, tadi banyak kita sudah, jadi ada aspek politik, aspek pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Ini banyak saya skip saja ya. Kemudian pengertian anggaran juga Bapak Ibu sudah mengetahui baik secara aturan maupun secara konsep ya. Tujuannya kan anggaran diperlukan sesuai dengan rencana dan bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat ya. Syukur bisa efektif dan efisien. Kemudian mengapa anggaran penting, tadi sudah banyak kita diskusikan, ya saya lewat saja. Kemudian apa fungsi utama anggaran, jelas mendukung ya apa yang ingin dicapai dalam tujuan organisasi ya, walaupun saya bertahap, bisa jangka pendek, menengah dan panjang. Kalau di sini uji cobanya Bapak Ibu di 2 bulan ya, di 2 bulan. Oke. Nah, ini anggaran itu tentu bagian daripada rencana ya, perencanaan ya. Jadi siklusnya Bapak Ibu rutin perencanaan yang lalu ya, kemudian monitoring yang berjalan dan perencanaan yang akan datang. Itu siklusnya terus begitu ya. Nah, ini penyerapan anggaran ya, bagaimana sesuai target sama realisasi, termasuk Bapak Ibu 2 bulan target realisasi progress report-nya tercapai apa tidak ya, melebihi ekspektasi, melebihi target apa tidak ya. Ini penyerapan, ini beberapa peraturan ya. Kemudian perencanaan penganggaran di Indonesia saya kira sudah terbiasa. Ini dari mulai presiden pemegang kekuasaan diturunkan kepada menteri keuangan dan seterusnya sampai kepada akhirnya ke kepala daerah ya, baik di provinsi maupun ke kabupaten kota. Nah, ini undang-undang tentang keuangan dan untuk penggunaannya itu sudah sering ada dari Kemendagri ya, pedoman penyusunan anggaran APBD ya, itu ada ya. Bahkan kalau kita sudah menyusun pun nanti dievaluasi oleh provinsi ya untuk ditetapkan ataupun untuk diberi masukan. Nah, ini tadi Bapak Ibu juga sudah di-chatting, ada dokumen Manstra dan dokumen Manja ya. Jadi bagaimana kesesuaiannya sehingga itu mempermudah BPK mengevaluasi apakah dia WTP, WDP dan disclaimer. Oke, nah ini mekanisme penganggarannya ya, dari mulai perencanaan sampai kepada penganggaran. Bagaimana Bu Sri, masih kelihatan ini layar kita? Pak Pur? Masih. Masih, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana dari pusat sampai ke daerah ya. Kemudian juga sama nih
kaitan ya, Restra, kementerian lembaga sampai juga ke daerah. Ini tadi ada SPPN ya, ini pusat ke daerah. Nah ini perencanaan kegiatan satuan ya, satuan kerja ya, ada program kegiatan, ada output ya. Ini mencerminkan tugas ya, komponen-komponennya. Ini yang dianggarkan, yang ini yang dipertanggungjawabkan. Jadi harus sesuai volumenya ya, kemudian kualitasnya ya. Nah ini perhatikan keterkaitan antara program dan realisasi keuangan. Oke, nah ini selanjutnya ini proses sama ya, dari Musrenbang sampai akhirnya ada input, output, outcome ya, benefit, impact yang saya katakan IPO-OB ya, IPO-OB kemarin ya, menjadi laporan LKPJ. Oke, ini kerangka pemikirannya, kondisi umum visi tadi ada juga di chatting ya, untuk mencapai ini yang terus diturunkan menjadi strategi khusus ya, akhirnya program ya, pembangunan nasional dan sampai ke daerah ya, sampai ke daerah. Nah ini penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi. Ini yang dijelaskan juga oleh Mas Dery ya. Ini siklusnya demikian. Ini siklus anggaran ya. Oke. Nah ini perencanaan, penyusunan, perhitungan. Ini juga merupakan siklus anggaran dari mulai KUA PPAS ya, sampai dengan penggunaan. Nah ini juga sama dokumen ya. Bahkan tidak hanya RPJM, ada juga RT/RW ya. Nah, ini ya ada RT/RWP ya, RT/RW rencana tata ruang wilayah sebagai isian spatial planningnya ya. Nah, ini juga ini sama keterkaitan ya, jadi dari jangka panjang, menengah. Nah, untuk Bapak Ibu beda, jangka pendeknya 2 bulan ya, harus ada uji coba. Jangka menengahnya bisa 6 bulan, jangka panjangnya 1 tahun berikutnya ya. Tuh, kemudian nah ini juga sama perencanaan penganggaran ya. Ada input output ya, ada outcome ya, itu yang diharapkan. Pendekatan penganggaran ya, ada fungsi, subfungsi, program, satuan, belanja pegawai, belanja subsidi dan sebagainya ya. Nah, ini ada kualifikasi ya, ada fungsi, ada belanja ya. Nah, ini penganggaran juga ada tujuan, ada konsep dan lain sebagainya ya. Ini juga sama ya, berbasis kinerja ya. Penganggaran berbasis kinerja ya. Jadi jelas-jelas terkait antara rencana dengan penganggaran. Ini syarat penerapan penganggaran berbasis kinerja, ada indikatornya, ada standar biaya, ada evaluasi. Ya, ini indikator kinerjanya juga sama, memperhatikan input, keluaran hasil ya, outcome dan manfaat ya. Ini sama ya, ada indikatornya, ada APBN ya, kalau kita APBD ya, kabupaten kota, ini aturannya, ini penerimaan, ada belanja gitu ya, ada konsep ya, ini juga hanya tampilannya yang berbeda nih, dari mulai perencanaan penganggaran ya, tahap 1 dan seterusnya sampai pembahasan, penetapan ya, pelaksanaan ya, terus akhirnya pelaporan ya. Ini mekanismenya, ada output jelas ya, ini sesuai pedoman-pedoman dari Kemendagri ya, ini aturan mainnya dari Kemendagri, bagaimana kepala daerah harus bisa melaksanakan APBD masing-masing dengan baik. Ada ajas umum APBD ya, prinsip penganggaran, klasifikasi APBD ya, ada struktur APBD, ada pendapatan, belanja, ada pembiayaan ya, ada struktur pendapatan juga, ada PAD, ada pendapatan transfer, ada lain-lain pendapatan yang sah, ada juga larangan pendapatan ya, pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, jika dilakukan tentu akan ada dikenai sanksi administrasi. Nah, struktur belanja ya, ada belanja umum, belanja pembelian, belanja modal, ya belanja tidak langsung, belanja langsung. Kemudian struktur belanja ini juga sama, nanti setiap tahunnya ada pedomannya ya. Kemudian struktur belanja ini sama pedoman RKA sampai rancangan APBD, ya ini sama keterkaitannya. Ini ada jadwal waktu-waktunya ya, dari mulai penyusunan RKPD, KUA sampai kepada penetapan dari Raperda menjadi Perda ya APBD.
Di jadwalnya bisa perubahan, bisa pergeseran. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu ke manajemen risiko ya. Jadi manajemen risiko itu bagaimana ya tata kelola pemerintahan yang baik ya itu diantisipasi dengan berbagai rambu ya. Ada konsepnya ya, ada analisis risiko kendala ya, ada manajemen risiko ya, bagaimana kerangka kerja risiko, skenario dampak. Ini bukunya tebal-tebal di apa namanya itu di MOC itu ya kalau di-download. Ada tahapan analisis risiko. Nah, pada intinya Bapak Ibu mampu mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di organisasi ya. Nah, ini tujuannya mengidentifikasi, memantau, ya mengantisipasi supaya tidak terjadi resiko yang lebih tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi meminimalisir, mengurangi termasuk tadi personilnya ya, operasionalnya ya, kemudian juga pelaksanaannya supaya aman ya. Tujuan yang dari jangka pendek ke jangka menengah ke jangka panjang itu bisa tercapai dengan baik. Nah, ini juga perumusannya ya juga harus diperhatikan ya, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ya, bagaimana personil dan portofolio organisasi apakah sudah berjalan dengan baik gitu ya, dan juga bagaimana di lingkungan organisasi konflik perubahannya ya, pelaku yang terkait, tema peristiwa ini harus diantisipasi. Ya, ini prinsip-prinsip bagaimana risiko dan konflik bisa diantisipasi sedini mungkin ya. Nah, ini komponen manajemen risiko ya, analisis, monitoring, pencegahan ya, dengan membuat SOP, dengan kerjasama ya, kemudian juga mengikuti ketentuan peraturan yang ada ya. Nah, ini ambang batas risiko yang diterima, jadi jangan sampai melebihi batas-batas risiko ya. Jadi dicegah ya. Jadi pencegahan sedini mungkin ya, karena bisa saja terjadi apakah karena bencana atau karena dampak suatu kejadian ya, bisa tingkat yang tinggi, sedang, rendah, itu keseriusannya terhadap gangguan ya. Kalau jalan itu kan karena cuaca juga bisa berpengaruh atau karena bencana alam. Jadi ini harus diantisipasi. Nah, secara detail Bapak Ibu, manajemen risiko itu ada dijelaskan di situ. Yang pertama adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Kemudian yang berikutnya adalah konsep perizinan berusaha ya, berbasis risiko atau PBBR. Ini sesuai amanat Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Nah, SPIP sendiri itu diatur ya di masing-masing kabupaten kota di lingkungannya, sehingga BPKP sebagai pembina penyelenggara SPIP bisa ya bekerja sama untuk bisa melakukan bagaimana pemerintahan yang baik. Ini di dalam modulnya. Lalu itu ada yang ketawa. Nah, kalau perizinan jelas sesuai dengan mekanisme prosedur sehingga tingkat kepercayaan masyarakat ya itu bisa diverifikasi ya, diantisipasi dengan sedini mungkin ya. Nah, ini ada sistem SPP, ada good governance, ada 3 lini pertahanan ya, ini halaman-halamannya ada di dalam modul itu. Bagaimana mau budaya risiko, pengertian panjang sekali ya. Itu silakan nanti bisa dipelajari ulang ya. Nah, ini ada manajemen risiko, risiko dan manajemen risiko. Wah, ini banyak sekali, ada penyebab, jenis risiko, tujuan dan sebagainya ya. Jadi ini juga masih bagian daripada modul tersebut, banyak sekali ya. Ada manajemen konflik termasuk di dalamnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa tugas yang sudah dilaksanakan, termasuk tugas Bapak Ibu. Saya sudah coba yang bisa diupload di YouTube, didokumentasikan, nih linknya ya, bisa dibuka-buka lagi ya, termasuk role play UMKM pada saat klasikal ini juga sudah dilakukan oleh peserta ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu mengenai
untuk yang hari ini. Saya akan lanjut saja nih yang materi berikutnya. Halo Bu Teja. Ya, Pak. Damang Bu Teja. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Siap. Saya akan Telah lihat bergabung yang secara ya kameranya. Siap. Saya lihat nih yang keempat. Mana nih? Hari keempat sebentar nih. Ada nggak di sini? Set. A4. Oh ini. Coba. Ini H3, ini H3, ini H3. Coba ini mana nih H4. Padahal nih filenya sudah saya buka nih. H4 ini nih. Coba kita coba di sini bisa nggak? Empat kok nggak muncul di sininya nih. Ini masih H3 nih. Coba ini tes dulu. Ini H3, salah. Padahal ini filenya sudah dibuka nih H4 nih. Kok nggak muncul nih? Kenapa ya? H4. Nah, coba ini saya gedein. Set. Ini kelihatannya ini nih. Halo, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, saya perbesar nih ya, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu untuk tugas hari ketiga ya hari ini Bapak Ibu mempresentasikan kan hari yang kedua, tapi hari yang keempat itu hari Jumat. Itu Bapak Ibu presentasi hari yang ketiga yang hari ini ya. Presentasi kelompok jelas, kemudian pembulatan nanti agenda 3 ya. Nah, individu Bapak Ibu untuk hari keempat ini mengintegrasikan ya, khususnya di unit kerja Ibu masing-masing ya. Bagaimana tadi mata pelajaran dari awal sampai yang terakhir. Nah, untuk kelompok ini Bapak Ibu pilih ya, pilih salah satu, apakah mau pedoman peningkatan kinerja, ya, pedoman kerjasama kelembagaan, pedoman membangun budaya akuntabilitas, pedoman manajemen keuangan berbasis digital, atau pedoman marketing ya, atau promosi peningkatan kinerja organisasi. Nah itu silakan ya, Bapak Ibu diatur oleh Pak Ketuanya, termasuk anggota ya, baik yang hari ini maupun yang hari keempat ya. Jadi itu Bapak Ibu mengenai untuk hari keempat, karena Bapak Ibu langsung nanti di siang itu mengerjakan ini dari mulai hari besok atau malam ini ya, itu bisa, itu hari libur kan, atau paginya gitu ya, sehingga pada saat siangnya itu udah siap dipresentasikan. Nah ini saya lewat saja ya, ini sudah sering ya, tugas individu kelompok sering, ini sinkronus. Nah sinkronus itu Bapak secara keseluruhan ya 4 hari pembelajaran ini 9 JP, asinkronusnya Bapak 20 JP ya, 20 JP. Nah tugas individu lebih banyak kepada peningkatan kinerja organisasi di unit kerjanya, sedangkan kelompok itu adalah peningkatan kinerja organisasi ya, dengan melihat di unit kerja yang lainnya atau virtual benchmarking ya, dan ada sharing nanti antar kelompok ya dalam presentasi. Nah ini saya kira sama ya, hanya beda modelnya saja. Nah ada informasi awal, nanti setelah Bapak Ibu selesai di distance learning ini, Bapak Ibu nanti masuk ke kampus, itu ada klasikal ya.
Jadi klasikal ini ada 4 hari ya dengan 2 pengampu, semuanya digabung dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas apa saja materinya di dalam klasikal, ada mendiagnosa menemukan gagasan ya awal, bagaimana caranya begitu, kemudian merancang pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama, merencanakan pemanfaatan sumber daya dan manajemen mitigasi risiko, kemudian mempraktekkan ya. Nah ini lebih kepada role play. Nah saya sudah disampaikan contoh role play-nya di dalam link YouTube. Nah itu ini atau beberapa tugas, jadi ini sebagai informasi nanti Bapak Ibu bisa dipelajari ya untuk yang klasikal. Ya saya kira ini semuanya sampai hari keempat ya. Nah ini semuanya barulah Bapak Ibu studi lapangan, terus ada bimbingan ya, bimbingan menyusun aksi perubahan ya. Baru seminar ini ya, seminar rancangan aksi perubahan. Tentu harus didahului dengan ada yang disebut taking ownership ya, taking ownership. Nah ini konsepnya saya kira sama ya, mempelajari akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan dan organisasi digital, serta hubungan kelembagaan, manajemen keuangan dan manajemen risiko. Nah ini nanti diatur bagaimana di di dalam pertemuan semua kelompok ya, semua kelompok. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Oke. Nanti saya share juga ya. Coba kalau di sini di share bisa nggak ya melalui chat ini, coba kita tes bisa nggak nih? Oh ini set your computer. Coba ini bisa nggak nih? Set. Ini masuk ke ke sini. Ke apa nih ya? Download. Ini distance. Oh ada nih, bisa nih. Dari sini juga bisa nih. Set, open. Oke, itu satu. Sedang proses. Yang kedua, oke, silakan Bapak Ibu bisa di-download juga tuh ada. Baik ya, ini aman. Sudah saya share di sini. Kayaknya udah masuk dua-duanya tuh. Hari 3 dan hari keempat. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada waktu kita sekitar 15-25 menit ya. Mendingan kita mulai dari kelompok aja ya. Kelompok. Silakan kelompok 1. Siap-siap kelompok 2 dan kelompok 3. Baru nanti kita turun kepada individu. Lihat waktunya. Silakan. Kelompok 1, siap-siap. Halo. Kelompok 2 juga siap-siap. Kelompok 3 siap-siap. Kelompok 1 oleh siapa ini disajikannya? Bibit, silakan. Silakan. Yang individu juga siap-siap. Kalau nanti saya mohon untuk ditampilkan misalnya, ya harus siap filenya dan sudah dibuka. Jangan lupa kalau video di situ ada di sebelah kiri ya. Saya ingatkan ada dicentang share sound sama optimize for video clip ya, itu dicentang supaya bisa bunyi ya, supaya bisa bergerak gambarnya. Oke. Halo, silakan. Waktu terus berlari nih. Ajar Pak Wibit, Bu silakan, siapa yang mau kelompok 1? Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul? Belum muncul. File videonya dibuka. Jangan lupa itu tadi diklik share screen warna hijau, ada di kiri bawah share sound.
dicentang, optimize for video clip dicentang, baru diklik videonya supaya keluar. Tadi suaranya udah keluar tadi tuh. Yang lain siap-siap. Ayo silahkan. Nah ini Sekar Puja. Oke, mantap. Siap. Kami dari kelompok 2, subkelompok 2, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2, Puslatbang PKASN LAN RI tahun 2022 yang beranggotakan 1. Fajar Farhani dengan nomor daftar Musiknya enak seperti di kafe. 2. Smith Aviantoro nomor daftar hadir 06. Dan yang terakhir, Sekar Puja Widayanti dengan nomor daftar hadir 09. Wah ini kayaknya tim tetap ini ya. 3 serangkai. Bandung Sadayana Smart City, sebuah kota dengan konsep digital organization. Pendahuluan. Digital organization adalah organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan internal dan eksternalnya. Tujuan pembangunan digital organization adalah melakukan transformasi kegiatan dan proses dalam sebuah organisasi dengan menggunakan teknologi secara efektif. Kenapa harus digital? Pertama, tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang tepat waktu, tidak bertele-tele, dan transparan. Kedua, mengoptimalkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Ketiga, memangkas birokrasi yang berbelit. Dan yang terakhir, 4, publik mempunyai user experience yang banyak terhadap kemudahan akses informasi maupun kemudahan menerima layanan. Government Process Reengineering. GPR adalah reformasi besar-besaran dari proses-proses di pemerintahan, mulai dari prinsip, struktur, ataupun perilaku untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pemerintah. Manfaat GPR di pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan layanan pemerintah yang ditujukan oleh 1. Peningkatan kepuasan masyarakat. 2. Pengurangan kompleksitas proses, biaya, dan waktu layanan. 3. Peningkatan transparansi. Dan yang terakhir, pengurangan beban administrasi. Syarat agar transformasi digital berhasil ada 4. Pertama, ketahui dengan tepat apa strategi organisasi. Kedua, manfaatkan orang dalam. Ketiga, merancang pengalaman publik. Suaranya bisa diperbesar tuh Bu Teja. Keempat, kenali ketahuan. Bu Puja, Pak. Oh, Bu Puja ya. Kayaknya udah maksimal. Iya. Iya. Salah satu contoh implementasi digital organisasi yang kami angkat adalah pemerintah Kota Bandung dengan inisiatif Bandung Smart City. Bandung Smart City adalah inisiatif atas kota yang berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa program inovatif pada pemerintah Kota Bandung sebagai perwujudan suatu organisasi yang sudah menerapkan digitalisasi. Di antaranya adalah pertama, Nepelink, memberikan pelayanan keliling, yaitu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mobil yang dilengkapi dengan sarana berbasis IT untuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Electronic
sistem pendaftaran antrian via SMS antisipasi bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Bandung. Siap-siap ya kelompok 2 dan 3. Adanya fitur ini, maka akan tercipta tertibnya antrian di kantor Disduk Capil. Satria, Electronic Self-Assessment Tax Reporting Apps, yaitu aplikasi pelaporan pajak online untuk wajib pajak self-assessment. Sistem Informasi Pelayanan PBB, SIP PBB, memberikan kemudahan akses informasi dengan data-data PBB yang cepat, tepat, dan akurat, khususnya yang menyangkut informasi PBB. Selanjutnya adalah sistem elektronik remunerasi kinerja atau IRK, yaitu sistem penilaian kinerja yang dapat mengukur kinerja pegawai setiap bulan untuk dikonversikan dalam tunjangan. Saring, sok atuh laporkeun informasi negatif. Aplikasi ini adalah untuk melaporkan konten-konten internet negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Citarum, yaitu aplikasi database perencanaan, penataan, pemanfaatan ruang Kota Bandung disajikan dalam format data spasial atau peta. Selanjutnya ada Bandung Smart Map, yaitu sebuah aplikasi konsep Integrated Geographical Information dalam bentuk praktis, Map Service Application, untuk membuat data spasial dapat diakses dan diolah tanpa batas untuk berbagai kebutuhan. Perizinan cerdas, layanan perizinan yang memanfaatkan teknologi dan informasi guna mengurai birokrasi menjadi inovasi layanan. Inovasi selanjutnya adalah Gampil, Gadget Application Mobile for License, yaitu aplikasi pelayanan perizinan online berbasis mobile atau smartphone, satu-satunya aplikasi perizinan berbasis mobile atau smartphone di Indonesia yang memberi kemudahan membuat perizinan. Aplikasi BIMA, Bandung Integrated Manpower Management Application, yaitu aplikasi yang memberikan kemudahan penyampaian informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan. ATCS, Area Traffic Control System, merupakan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi dengan mengintegrasikan alat pemberi isyarat lalu lintas kepada ruang kontrol serta sistem transportasi lainnya dan menyediakan data berupa video kondisi lalu lintas di persimpangan melalui CCTV secara real time. Dari hasil benchmarking kami ke Kota Bandung, maka kelompok kami menyimpulkan ada beberapa strategi pemanfaatan teknologi digital. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan penerima layanan. Kedua, didukung dengan aspek legal formal. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, kesiapan infrastruktur internal. Kelima, kesiapan ekosistem. Keenam, penerapan manajemen perubahan. Dan yang terakhir adalah harus ada integrasi. Demikian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Siap-siap, kelompok 2. Oke, aplaus buat kelompok 1. Wah, palingan ini tidak tidur semalam ya. Saya belum dapat produknya. Nanti tolong semua produk video lewat Pak Pur ya. Pak Pur nanti share ke saya. Nanti saya coba kasih apa namanya tema subtema, tapi itu pun saya cek apakah bisa diupload ke YouTube atau tidak. Kalau bisa nanti akan share saya balik. Oke,
Silakan, ini dia lebih ini tuh belum semuanya loh, aplikasi di Kota Bandung. Ada yang saya bimbing di PTSP itu Sakedap, ya, sarana Iya, Pak. anjungan Terlalu apa gitu. Benar, banyak sekali ya. Jadi Iya. wah, digitalisasi ini luar biasa. Jadi harusnya terpadu. Oke, silakan kelompok 2. Ini kelompok 2 ya tadi ya? Kelompok 1, Pak. 2 ya? Salah nulis kelompok ya, Pak. Ya. Silakan kelompok berikutnya, weh. Kelompok berikutnya, silakan. Kelompok 2, Bu Anti, Pak Muhtar, Pak Dadan. Ya. Silakan. Nah, Ya. Siap-siap kelompok 3 ya. Kalau setelah ini saya siap-siap yang tugas individu, nanti akan saya sampling. Muhtar. Reply, Kang Dadan. Ayo silakan mulai. Sudah diklik tadi belum? Itunya kok nggak keluar? Suaranya nggak sih. Mungkin coba ditutup dulu. Mungkin belum diklik itunya. Ini tutup dulu. Nah, diklik itu yang sebelah kiri itu ada share sound, dicentang sama optimize for video clip. Di bawah, Kang. Ya, di bawah kiri. Baru dibuka videonya. Udah keluar, Pak? Belum keluar suaranya. Ini tanggung jawab Bu Sri Budianti nih. Kemana nih Bu Sri? Yang sebelah mana, Pak, yang di kliknya, Pak, kiri? Ya, itu ditutup dulu, Pak. Si apa namanya? Stop share-nya dulu, stop share. Nah, Ya. coba Bapak klik itu yang share screen, yang warna hijau ada panahnya di tengah. Ya. Udah diklik, Pak? Oh iya, share sound ya, Nah, sama itu optimize ya. dicentang sama Oke. optimize for video, semuanya juga begitu ya. Coba, yuk. Ya, Pak. Ya. Coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan Kami muncul. dari kelompok 2, subkelompok 02, peserta 02. pelatihan administrator angkatan kedua tahun 2022. Kami Suaranya Bu Sri beranggotakan Budianti. Muhammad Arifin Ibunya punya STML Suwanten apa? dengan nomor daftar hadir Ibu Sri saya. Pisan saya. Berarti saya Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Berikutnya, Dadan Saifullah ST dengan nomor daftar hadir 24, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi. Selanjutnya saya sendiri Sri Budianti SE dengan nomor daftar hadir 16, saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Kali ini, kami akan memaparkan materi terkait hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang pelayanan publik di Diskominfo Purwakarta. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah upaya dari negara untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara atas suatu barang, jasa, serta pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara negara. Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti bisa sekarang. di skip sedikit nggak apa-apa. Terhadap pemerintah sebagai Nah, penyedia gitu. layanan Jadi cepat. lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien Oh, dalam yang melaksanakan tugas ditampilkannya terlihat gitu. dan juga Jadi memberikan nggak kemudahan terhadap akses informasi, khususnya diloncat-loncat informasi lah, nggak tentang apa-apa. pemerintahan. Hal itu mendorong pemerintah. Hedge dan Powers dalam Anwar menyebutkan, salah satu yang good governance, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Hedge dan Powers dalam Anwar menyebutkan, salah satu ciri yang menonjol Silakan era di kemajuan di skip aja, diloncat. pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk adalah aplikasi Ogan Lopian.
Ogan Lopian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menghubungkan, memonitor, menganalisa, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam diloncat-loncat aja, Pak. penanganan informasi yang terjadi di masyarakat sehingga tepat sasaran. Melakukan analisa dengan di sistem Ogan Lopian Mobile, Ogan Lopian. Melalui aplikasi Ogan Lopian, warga dapat mengakses layanan ambulans on-call gratis bernama Semar. Itu, warga juga dagaan. Sistem informasi yang dibangun di Diskominfo Purwakarta digunakan oleh instansi-instansi daerah Kabupaten Purwakarta. Instansi daerah, stakeholder yang tergabung dalam menjalin kerjasama. Jadi di sini PKA mempengaruhi staf untuk bekerja, tim efektif jarak jauh. Pemerintah Bisa Kabupaten itu. Purwakarta dan Diskominfo Purwakarta sebagai pengintegrasi seluruh sistem. Ya loncat-loncat aja, Pak. Ikatan dokter masyarakat, data dinas medis, daftar lowongan pekerjaan terbaru, data tempat atau destinasi sudah diselesaikan. Dan kurangnya pelatihan terhadap administrator yang ada di instansi-instansi loncat-loncat. terkait pengoperasian data. Permohonan berkas dapat dipublikasikan. Lanjut, Tujuan utamanya ya. adalah Purwakarta Smart dukungan teknis. Siap. Pengolahan data sekunder mengenai Kesimpulan, efektivitas ini coba. dalam aplikasi Ogan Lopian yang sangat membantu masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat terus membahas digital ini agar masyarakat dapat mengetahui dan dengan mudah mengaksesnya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sip. Aplaus buat kelompok sub 2 ya. Mantap ya. Di situ ada jagonya itu Bu Sri ya. Oke, silakan kelompok 3. Nanti filenya kirim ke Pak Pur ya. Langsung Pak Pur nanti ke saya untuk dikasih subtitle. Sudah muncul, Pak? Sudah. Surabaya adalah salah satu kota yang dikenal dengan kinerja pemerintahan yang tinggi. Untuk itu, kami menjadikannya sebagai lokasi benchmark bagi hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kami menamainya Surabaya, Kota Dunia, Jejaring, dan Digitalisasi. Suara Kami dari siapa ini ya? Kelompok 3 terdiri dari Purwadi, Pak. Eja Dahliawati, Nasrul Helmi, dan Dery Gustian. Jejaring untuk pembangunan. Ide Sister City telah dimulai di Eropa sejak tahun 20-an. Diawali dari kerjasama antara kota di Inggris dan di Prancis, tetapi secara formal, konsep Sister City mulai dikenal pada tahun 1980. Di Indonesia sendiri, yang pertama kali melaksanakan ide Sister City adalah kota Bandung. Kemudian diikuti oleh kota Surabaya yang menjalin kerjasama dengan kota Seattle di Amerika, kemudian kota Busan di Korea, kota Kochi di Jepang, dan kota Kitakyushu juga di Jepang. Kerjasama kelembagaan tersebut meliputi pengiriman tenaga kerja pemerintahan dari kota Surabaya ke kota Kochi untuk belajar aspek pemerintahan di sana. Kota Surabaya juga menjalin kerjasama dengan kota Busan di bidang industri, terutama pengembangan pelabuhan, perdagangan ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan olahraga, lingkungan hidup, dan pengembangan kota, transportasi dan pariwisata, serta peningkatan sumber daya manusia dan iptek. Kota Surabaya juga dengan kota Kyushu mengembangkan kerjasama yang fokus pada penanganan limbah. Surabaya sebagai kota besar juga mengembangkan digitalisasi melalui Surabaya Smart City, meliputi 6 aspek. Pertama adalah Smart Government, yang kedua adalah Smart Economy, yang ketiga adalah Smart Environment, yang keempat adalah Smart Living, yang kelima adalah Smart Viva, dan yang terakhir adalah Smart Mobility. Untuk itu, kami akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat aplikasi Smart Mobility yang ada di Surabaya. Ide dasarnya adalah penggunaan teknologi cerdas untuk menciptakan kondisi perhubungan lalu lintas yang lebih baik. Dilengkapi dengan alat kontrol dan ruang command center yang representatif, pemampatan aplikasi, peningkatan sarana dan prasarana jalan raya, penyediaan halte, petunjuk arah. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum.
Pembayaran juga sudah menggunakan cashless. Kayak di Singapura ya. Smart card. Termasuk untuk mencari slot parking. Kita dapat menggunakan aplikasi untuk mendapatkan slot parking di kota Surabaya. Hal ini didukung oleh penerapan teknologi infrastruktur seperti barcode, di Surabaya juga tersedia bus umum melalui GoBis. Pemanfaatan CCTV untuk memantau kondisi lalu lintas di Surabaya. Harapannya adalah pergerakan manusia yang lebih bebas dan kondisi lalu lintas yang lebih tertib. Apa yang bisa dipelajari? Kami menemukan setidaknya ada 4 hal dalam jejaring Sister City. Pertama, kemitraan dan kerjasama memungkinkan transfer teknologi dan keilmuan secara lebih intensif. Yang kedua, berbagi pengalaman akan menghindarkan kegagalan penerapan kebijakan sejenis pada kota mitra. Ketiga, jejaring akan membuka peluang investasi dan pengembangan SDM. Yang keempat, jejaring juga akan meningkatkan branding dari kota yang bekerja sama. Dari digitalisasi, kita melihat bahwa penerapan teknologi yang tepat akan mengurangi permasalahan seperti kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Kedua, layanan digital juga akan memangkas birokrasi dan mempercepat waktu layanan. Ketiga, dapat mewujudkan tertib lalu lintas, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan kendaraan. Strategi apa yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya? Pertama, program pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia secara konsisten. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak. Keempat, aktif mendorong partisipasi masyarakat. Yang kelima, menggunakan dan memanfaatkan teknologi terbaru. Yang keenam, menempatkan prioritas pembangunan secara. Lembaga pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja perlu menggunakan dan menempatkan jejaring serta penggunaan teknologi sebagai alat dan potensi untuk memperoleh hasil pembangunan yang lebih baik. Terima kasih kepada Pemkot Surabaya. Semoga inspirasi ini akan mendorong perubahan berbagai hal di lembaga kami. Iya. Plus buat kelompok 3 ya. Dari 3 penyajian ini banyak sekali ya yang bisa menjadi inspirasi, motivasi, bisa diadaptasi, diadopsi gitu ya, atau juga dimodifikasi ya di unit kerjanya masing-masing ya. Luar biasa ya, ini cukup variatif menurut saya dan kreatif juga nih ya. Nanti tolong materinya bisa di-share ke saya melalui Pak Pur. Kemudian ini udah habis waktu, tapi saya beri kesempatan siapa yang akan mau menyajikan tugas individunya. Boleh, silakan. Yang sudah siap. Halo. Siap, silakan. Satu aja ya, silakan. Siapa? Halo? Halo? Kelihatannya ini Bu Teja ya? Halo? Saya mau silakan. Silakan siapa nih? Kalau disuruh disilahkan, Pak Pur, Pak diam-diam ya? Ya, Pak. Masih Indonesia banget, termasuk saya. Santun. Iya. Kalau begitu, yang belum tampil individu siapa ya di sini kemarin yang belum? Kalau wanita kan sudah semua ya. Ya. Pak Nasrul juga sudah kemarin. Fajar sudah ya. Pak Muhtar, halo Pak Muhtar, siap Pak Muhtar? Halo? Siap-siap nanti juga ada tutup doa ya. Siap, mangga Pak. Ya, oke silakan Pak Muhtar. Singkat aja Pak, langsung aja nanti Pak Pur ya, Pak Muhtar nutup doa ya. Siap. Teman ini, ya. Sudah Oke, diperbesar Pak, kelihatan.
Diperbesar, Pak. Nah, untuk tugas-tugas yang individu juga selain di-upload di sana, bolehlah di-share melalui Papur ke WA saya juga supaya cepat saya lihat. Ya. Oke, silakan Pak, disingkat aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini saya akan coba membahas mengenai hubungan kelembagaan dan organisasi digital berikut roadmap strategi peningkatan kinerja pelayanan persetujuan bangunan gedung di Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta. Nah, permasalahan utama yaitu belum optimalnya pelayanan sektor penyelenggaraan bangunan gedung atau PBG di Kabupaten Purwakarta. Target utamanya yaitu memberikan pelayanan PBG dengan durasi yang sesuai dan transparan, meningkatnya permohonan PBG yang memenuhi standar teknis bangunan gedung. Ini target utamanya dengan tujuan informasi PBG tersampaikan ke publik secara komprehensif, efektif, dan efisien. Sehingga permasalahan pemahaman terbaru dalam PBG terkait dengan standar PBG. Hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan terkait dengan PBG itu kerjasama dengan pihak ketiga. Itu sebagai akses keterbukaan informasi publik, penyediaan sistem informasi, penggunaan media komunikasi, dan sosialisasi kebijakan PBG. Contoh iklan radio, talk show radio, sesi sosialisasi di media massa publik. Kemudian sebagai fasilitas bantuan teknis. Dalam hal pengajuan PBG, biasanya masyarakat terkendala dengan hal-hal teknis. Yaitu kita menyediakan tenan atau konsultan teknis di Balai Pelayanan dan Bantuan Teknis bagi masyarakat yang berpendapatan terbatas. Kemudian kerjasama dengan pemda luar negeri, yaitu untuk membangun jaringan dengan pihak internasional, juga menggali potensi dukungan kerjasama dengan luar atau sister city. Contohnya itu penerapan bangunan gedung hijau dan energi berkelanjutan dengan dukungan dari pemda luar yang sukses dalam implementasinya. Nah, ini roadmap peningkatan kinerja penyelenggaraan bangunan gedung itu kurang lebih kita coba 1 tahun Pak, mulainya bulan ini terkait dengan bulan pertama triwulan pertama yaitu pemetaan masalah dengan isu identifikasi sampai dengan nanti di bulan ke-12 mengenai evaluasi terkait dengan koordinasi lintas OPD, penyiapan kuesioner PBG, dan review pelayanan di mall pelayanan publik. Nah, ini road implementasinya Pak, itu tadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, bisa dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus dulu buat Pak Muhtar ya, Jaludin. Itu kalau saya lihatkan roadmap-nya, orang PU paling suka pakai gambar grafis. Kalau istilahnya mah ada kurva S, ada kurva S. Ya, nanti tinggal nanti realisasinya seperti apa gitu ya. Apa melebihi atau lebih cepat, lebih awal atau lebih lambat atau ada tambahan kegiatan baru. Luar biasa. Silakan di pertama saya ucapkan terima kasih, ini semakin lancar Bapak Ibu mempresentasikannya. Jadi mudah-mudahan hari keempat, hari Jumat juga demikian. Siapkan individu yang yang belum ditampilkan, ya materinya siapkan di filenya, langsung bisa dibuka. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik, luar biasa. Mohon nanti semua materinya selain diupload di LMS atau di Linktree ke Pak Pur, terus di-share ke saya ya. Silakan selanjutnya Pak Pur, izin ya Pak Muhtar untuk menutup dengan doa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertemuan hari ini, hari ketiga telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Widya Iswara juga teman-teman yang lain menjadi suatu masukan penambahan pengetahuan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina karimina durina wa maulana Muhammad wa sallim muradullahu wa kulli sahabatil rabbil amin amin.
Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma himni rusdi wa idni sayna nafsi. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Bambang. Ya, Bu Puja, ada Bu Puja jadi Bu Teja ya. Ya, Nun. Ya, Izin.